Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 6, pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 17 sampai yang ke-24. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan Yesus senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, bukan karena kehendak hamba pribadi, tapi semata-mata karena kehendak Tuhan yang ingin terjadi dalam kehidupan kami. Demikian pula mau berdoa untuk anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau bekali mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bernyanyi adalah salah satu ciri khas ibadah di dalam umat Kristen. Ketika umat Kristen bernyanyi atau memuji Tuhan, dia tidak hanya mengeluarkan kata-kata, lirik, dan juga syair, tetapi juga mengandung unsur pujian di dalamnya. Bernyanyi atau memuji Tuhan yang benar adalah harus dengan menggunakan roh. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibekali dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang nantinya akan membuat kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Apa yang dimaksud bernyanyi dengan roh? Bernyanyi dengan roh adalah menyanyikan sebuah lagu atau pujian dengan kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Sama ketika kita berdoa, hati kita harus terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula ketika kita memuji Tuhan, hati dan pikiran kita harus terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, agar pujian kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Selain itu, ketika kita bernyanyi, kita harus menggunakan akal budi. Hal ini dikarenakan supaya kita mengerti apa yang terkandung di dalam lirik pujian yang kita nyanyikan. Pujian yang kita nyanyikan untuk memuji Tuhan harus mengandung unsur firman Tuhan. Firman Tuhan dapat kita ambil di dalam Alkitab. Jadi, jika sebuah pujian tidak mengandung unsur firman Tuhan, maka dapat menyesatkan jemaat yang menyanyikan pujian tersebut. Jadi, bernyanyilah dengan menggunakan akal budi, agar kita dapat mengerti arti dari lirik yang kita nyanyikan di dalam sebuah pujian. Memuji Tuhan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketika kita menghayati sebuah pujian, kita dapat bersuka cita, dapat bertepuk tangan, dan bahkan ketika pujian tersebut mengandung unsur kesedihan, kita dapat meluapkan emosi kita, seperti kita bersedih, menangis, menunjukkan raut muka yang penuh hormat kepada Tuhan. Itu adalah rupa-rupa emosi yang dapat kita tunjukkan ketika kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Tuhan tidak mempedulikan seburuk apapun suara kita atau seindah apapun suara kita, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika hati kita bersungguh-sungguh dan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima segala pujian yang kita pujikan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dengan roh dan akal budimu. Nyanyian dalam ibadah Kristen berangkat dari kebiasaan orang Yahudi dan kemudian para rahib Kristen di abad-abad pertama yang mendaraskan seperti mengaji mazmur dalam ibadah-ibadah mereka. Berikut adalah contoh pujian ibadah Kristen di abad yang pertama. لم نصيح مزمور لداويد
عد أنا أدوناي تشكحيني نصح عد أنا تستيرت بنيخة مني عد أنا شيت عيصوت بنفسي يغن بالفافي يمام عد أنا يروم أويفي علي أبيط عنيني أدوناي الواي هاير عيناي بنشان هماوت بن يمار أويفي خلتي سراي يغيلو كي اموت ولي بحسد خفطاحتي يا غل لبي بشعتك أشير لدناي كي غمل علي. Ibadah yang dilakukan oleh para rahib Kristen akhirnya semakin berkembang, terutama di gereja barat atau kekristenan yang berkembang di Eropa Barat. Nyanyian Kristen kemudian dinyanyikan dalam bahasa daerah masing-masing karena pengaruh kuat dari reformator gereja yang bernama Martin Luther, yang mengubah dan menerjemahkan nyanyian-nyanyian ibadah ke dalam bahasa Jerman yang akhirnya berkembang sampai sekarang di berbagai macam negara dan diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Di dalam Perjanjian Lama ada tradisi yang menetapkan suku Lewi sebagai petugas di rumah Tuhan atau bait suci. Kedudukan ini menyebabkan orang-orang Lewi mengatur pembagian tugas supaya ibadah-ibadah dapat berjalan lancar dan menyentuh. Salah satu kelompok yang harus terlibat dalam ibadah itu adalah kelompok musik yang terdapat dalam 1 Tawarik 6 ayat 31-32, 1 Tawarik pasal 23 ayat yang ke-5, dan 1 Tawarik pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Di dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian. Berdasarkan iramanya, kamu akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat atau bahasa lainnya adalah praise. Selain itu, di dalam pujian Kristen juga terdapat lagu yang lembut dan juga syahdu. Lagu yang lembut dan juga syahdu disebut dengan worship. Biasanya dinyanyikan di awal peribadatan dan juga sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan. Aku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibandingkan penganut agama manapun. Bahkan dalam suasana duka sekalipun, orang Kristen tetap bernyanyi. Kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, bagi yang mendengar, bagi yang bernyanyi, dan tentu bagi Tuhan. Tapi coba mari kita ingat, kebiasaan kita bernyanyi, ada yang serius dan menikmati lirik serta nada nyanyian tersebut. Tetapi ada juga yang asal bunyi dan tidak menghayati nyanyian tersebut. Apakah kamu selalu bersungguh-sungguh setiap kali bernyanyi? Atau sering asal menyanyi saja? Atau asal bersuara saja? Menyanyi dalam ibadah berarti melibatkan hati, bukan hanya mulut yang bersuara. Tetapi apa maksudnya? Artinya, kita benar-benar menghayati syair dan melodi yang kita nyanyikan. Nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Dalam nyanyian ada perasaan, keyakinan, dan doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik,
dengan suara yang jelas, bukan berteriak, dan dinyanyikan dari hati, akan menenteramkan hati yang menyanyikannya. Kita sendiri, orang lain, dan juga Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan menggunakan hati kita, hidup kita, dan juga akal budi kita. Tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Demikian penjelasan dari Bu Yola. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau sudah memperdengarkan kepada kami semua tentang materi pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang bernyanyi dengan roh dan akal budi. Ajarkanlah kepada kami Tuhan untuk boleh bersungguh-sungguh dalam peribadatan kami, terlebih pada saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar pujian yang boleh kami perdengarkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah kehidupan kami selanjutnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian dari Bu Yola, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.